Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika salihin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Malam ini Bapak Ibu sekalian, kita dikumpulkan kembali oleh Allah di rumahnya yang mulia ini. Acara kita, majelis kita pada malam ini adalah tanya jawab. Ada 3 pertanyaan yang masuk. Pertama adalah mempertanyakan apa hukum puasa 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Untuk diketahui, hari ke-10 itu kan hari Idul Adha. Ya, sepakat ulama mengatakan tidak boleh puasa. Maka masuk itu dalam hari-hari yang tidak boleh kita puasa di situ. Ada beberapa hari yang kita tidak boleh puasa. Pertama, hari Idul Fitri. Yang kedua, hari Idul Adha. Yang ketiga adalah Ayyam At-Tashrik, 3 hari setelah Idul Adha, ke-11, 12, 13. Kemudian ada lagi satu, Yaumus Syak namanya. Yaumus Syak itu hari yang dikeragui, yaitu tanggal 30 Sya'ban. Karena bisa saja dia tanggal 1 Ramadan, bisa saja Ramadan belum masuk. Dan ketika itu gelap umpamanya, tidak kelihatan bulan, mendung. Maka ada orang untuk kehati-hatian puasa dia. Kalau tepat Ramadan besok alhamdulillah katanya. Tidak, itu namanya Yaumus Syak. Arti dikeragui. Maka perintah Rasulullah sempurnakan 30. Maka 30 tak boleh puasa. Itulah hari-hari yang dilarang puasa. Kemudian bagaimana dengan puasa 10 Zulhijjah? Maka puasa 10 Zulhijjah ini, perhatikan, bukan hari ke-10 sampai hari ke-9. Untuk hari yang ke-9 itu adalah hari Arafah. Sepakat ulama mengatakan itu di antara puasa yang disunatkan, dan bahkan itu sunnah muakkadah. Sama itu dengan puasa hari Asyura. Kalau hari Arafah itu Rasulullah berikan, jelaskan fadilatnya. Karena siapa yang puasa hari itu, maka Allah akan menghapuskan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itulah fadilat puasa hari Arafah. Dan puasa hari Arafah ini hanya untuk orang yang disunatkan yang tidak haji. Sedangkan orang yang sedang haji, maka pada hari itu dia sedang wukuf di padang Arafah. Maka tidak disunatkan puasa untuk mereka yang sedang haji. Sebagian ulama mengatakan makruh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW di hari Arafah itu ketika dia wukuf dia tidak puasa. Ya, contoh kita dalam hal ini adalah Rasulullah SAW. Kalau dia puasa lebih hebat pula dia dari Rasulullah lagi. Maka makruh puasa di hari Arafah itu bagi yang haji. Kemudian ya apa dalilnya? Ya Rasulullah SAW dalam hadis Jabir tentang sifat haji Rasulullah SAW, di situ dijelaskan bahwa ketika Rasulullah SAW sedang wukuf siang-siang Arafah itu, dia minum segelas susu diberikan oleh salah seorang sahabat. Dia minum, berarti dia tidak puasa. Kemudian bagaimana? Jadi ini ya, tanggal 9 itu disunatkan bagi orang yang tidak haji. Dan hari ini hari mulia karena dikhususkan. Di pertama sekali hari
10 pertama bulan Zulhijjah itu hari yang sangat mulia. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa hari yang paling afdal itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba yang sangat dicintai oleh Allah sepanjang tahun kita beramal soleh. Tapi ada amal soleh yang kita lakukan di satu tempat dan di satu waktu. Maka Allah, Rasulullah menghubungkan amal soleh kita dengan waktu. Jadi waktu yang paling afdal, yang paling dicintai oleh Allah amal soleh kita di sana adalah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Di sini Rasulullah menjelaskan secara umum sifatnya. Berarti amal soleh itu banyak, termasuklah ibadah puasa. Bahkan puasa itu termasuk amal soleh yang paling afdal di antara amal-amal soleh lainnya. Nah, kemudian apakah puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 atau tanggal 9 saja? Kan itu. Pertama sekali memang ada hadis, tapi tidak melarang, tapi berita dari Aisyah. Maka Aisyah mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa kata Aisyah? Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman fil 'ashr qat. Saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW puasa di 10 pertama bulan Zulhijjah. Yang maksudnya adalah di hari ke-9 itu, hari 9 hari itu. Kata Aisyah, jadi saya tidak pernah melihat Rasulullah puasa di 10 sama sekali. Imam Nawawi mengomentari, ulama mengatakan bahwa hadis ini seolah-olah menunjukkan makruh hukumnya puasa 10 hari pertama bulan Zulhijjah, karena Rasulullah tak pernah lakukan. Nah, itu. Tapi yuhimu mimma yuhimu. Hadis ini barangkali membuat waham sebagian orang sehingga dia menyimpulkan makruh hukum puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Oleh karena itu Imam Nawawi mengatakan bahwa waham seperti ini tidaklah benar. Artinya penafsiran bahwa puasa tanggal 1 sampai 9 itu makruh. Maka Imam Nawawi membantah. Apa dia katakan? Falaisa fi shaumi hadhihi tis'a karaha. Tidak ada sama sekali makruh hukumnya puasa 9 hari pertama itu dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Bal hiya mustahabbatun istihbaban syadidan. Bahkan sangat-sangat disunatkan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, itu fatwa siapa? Bukan saya. Itu Imam Nawawi dalam mensyarah hadis ini. Hadis ini dalam Sahih Muslim ya. Nah, kemudian apalagi kata Imam Nawawi, bal hiya mustahabbatun istihbaban syadida la siyama at-tasi'u minha wa huwa yaum Arafah. Bahkan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu sangat disunatkan, istihbaban syadidan, apalagi hari ke-9-nya, yaitu hari Arafah. Waqad sabaqatil ahadits fi fadlihi. Maka banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan puasa 9 tadi. Di antaranya adalah ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna afdalu minhu fi hadhihi al-'ashr. Ini maksudnya al-'ashr di sini apa? Al-'ashrul awail min Zulhijjah, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi terus bagaimana hadis Aisyah tadi?
Rasulullah satu sisi mengatakan tidak ada amalan soleh yang paling afdal kecuali pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka amal soleh termasuk puasa. Nah, maka apakah mungkin dipatuakan? Maka itu Imam Nawawi menegaskan tidak makruh sama sekali. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari. Nah, kemudian Imam Nawawi mencoba mentakwil atau apa maksud hadis Aisyah itu? Maka hadis Aisyah itu maksudnya Rasulullah tidak pernah puasa 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu kalau dia sedang sakit atau kalau dia sedang musafir. Jadi ada beberapa kemungkinan. Pertama sekali yang dimaksud Aisyah, kalau Rasulullah sakit dia tak pernah puasa di 10 hari pertama. Berarti ini puasanya hukumnya sunat. Sebab kalau wajib, kalau sakit pun dia atau sakitnya bisa ditanggung, dia puasa. Nah, kemudian yang kedua, barangkali Rasulullah sedang musafir. Maka yang dimaksud Rasulullah tak pernah puasa 10 hari pertama bulan Zulhijjah, itu maksudnya adalah kalau dia sedang musafir tak pernah dia puasa. Atau maka di sini maksudnya kata Imam Nawawi, au annaha lam tarahu shaiman fihi, atau Aisyah tidak pernah dia melihat Rasulullah puasa pada hari itu. Tetapi tidak melihat dia bukan berarti Rasulullah tak pernah puasa sama sekali. Itu kan hanya penglihatan Aisyah. Barangkali ada yang luput bagi Aisyah. Inilah kata Imam Nawawi. Ini juga dikuatkan oleh hadis dari Hunaidah bin Khalid dari istrinya, kemudian dari sebagian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka istri Rasulullah sebagian mengatakan, karena Rasulullah sallallahu yasumu tis'a Zulhijjah wa yauma Asyura wa salasa ayyam min kulli syahr al-itsnaini min asy-syahr wal khamis. Coba hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Imam Ahmad, Imam Nasa'i. Maka di sini ada wa khamisaini satu lafaz. Artinya apa? Sebagian istri Rasulullah. Coba tadi Aisyah menceritakan, ada lagi berita dari sebagian istri Rasulullah. Apa kata beliau? Menceritakan Rasulullah SAW itu biasanya puasa 9 hari pertama bulan yasumu tis'a Zulhijjah. Berbeda at-tasi' dengan tisa'. Kalau at-tasi' yang ke-9 berarti hari Arafah. Tis'atun 9 berarti tanggal 1 sampai 9. Itu beda itu. Maka kalau tis'atun 9 berarti dari 1 sampai 9. Kalau at-tasi'u yang ke-9, hadis itu menjelaskan 9 berarti dari awal. Itu kata Imam Nawawi. Berarti Rasulullah SAW puasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian juga puasa hari Asyura. Kemudian dia puasa 3 hari setiap bulan. Dan juga Senin dan Kamis. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Maka berdasarkan hadis ini, banyak ulama berfatwa disunatkan puasa dari tanggal 1 sampai 9. Maka di sini kalau ada yang mengatakan makruh, itu dasarnya tadi hadis Aisyah, Rasulullah tidak lihat. Ya itu kan pendapat lagi ya, kesimpulan. Kalau kesimpulan Imam Nawawi, bagaimana? Kan hadisnya hadis sahih semua. Ya kan? Satu di Sahih Bukhari, satu di Sahih Bukhari umum. Bahwa hari itu semuanya hari yang mulia. Ada lagi hadis Sunan Abi Daud bahwa Rasulullah puasa 9. Ada hadis Aisyah. Ini kan kelihatannya bertentangan, kontradik. Bagaimana ulama menyelesaikan? Maka bisa saja terjadi perbedaan pendapat. Jadi kalau ada ustaz-ustaz nanti bilang apa? Tidak ada puasa dari tanggal 1, yang puasa cuma tanggal 9. Tidak ada dicontohkan Rasulullah. Kan itu yang menjadi kadang-kadang ini kan terlalu tekstual. Kemudian dia mengambil pendapat sebenarnya mewakili. Tidak
Ada orang, kamu ngikut sunnah atau ngikut ulama? Tidak boleh itu. Sekali lagi saya ulang-ulang nih, tidak boleh mempertentangkan sunnah dengan ulama. Jadi kalau ada, kalau sunnah begini, kalau dia mengatakan sunnah begini, itu pendapat dia. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan pendapat Imam Syafi'i haram, berarti pendapat Imam Syafi'i berdasarkan pemahaman dia terhadap sunnah, hukumnya haram. Kalau sini hukumnya boleh dan sunat berdasarkan sunnah. Dia juga berdasarkan sunnah. Ada cerita itu seorang ibu-ibu, dia di sidang mahkamah. Jadi kata hakimnya, kata qadhinya, dia uji ibu itu. Bu, saya ponis ibu dengan sunnah Rasulullah atau dengan pendapat Imam Syafi'i? Kata hakim bertanya kepada dia. Kata si hakim, kata ibu tu yang sedang terdakwa, saya kepengen bapak memponis saya dengan pendapat Imam Syafi'i, bukan dengan sunnah. Kaget hakim, kenapa begitu? Ibu mendahulukan pendapat Imam Syafi'i daripada sunnah Rasulullah. Apa dia bilang? Saya kepengen bapak hukum saya dengan pendapat Imam Syafi'i. Kenapa? Karena saya lebih percaya dengan pendapat Imam Syafi'i, karena pendapat dia pasti berdasarkan sunnah daripada pemahaman bapak terhadap terdiam hakim itu. Ngapain saya pegang pendapat bapak? Lebih tenanglah saya pakai pendapat Imam. Karena Imam Syafi'i tidak mungkin dia berpendapat sembarangan, hawa nafsu. Pasti dasarnya berarti memahami pemahaman dia dari sunnah, kesimpulan pendapat. Maka ada ustaz-ustaz sekarang sunnah menurut kepala dia. Menurut dia itu. Maka menyuruh orang penatik pada dia, disuruh larangnya orang penatik Imam Syafi'i supaya penatik sama sunnah menurut dia. Kan itu tuh. Atau sunnah menurut gurunya, atau sunnah menurut buku yang dibaca. Itu aja, itu tidak ada. Kalau dia sunnah memang ketemu Nabi dia. Kalau sahabat yang bilang begitu tidak masalah, langsung dia ketemu. Anda berguru dari si anu mungkin sudah, kalau sampai kepada Rasulullah mungkin 100-200 orang. Itu kamu langsung bilang sunnah apa? La ilaha illallah. Dia pasti ada gurunya enggak? Gurunya ada lagi, gurunya. Kan terkecoh orang banyak, nyuruh orang penati sama dia, berkedok sebenarnya itu sunnah menurut pemahaman dia. Maka jangan dipaksakan. Imam Nawawi mengatakan sunnah istihbaban syadidan. Bapak mau pegang pendapat ustaz yang tak jelas itu atau Imam Nawawi? Mana yang lebih kuat pemahaman sunnahnya? Kan bodoh-bodoh kita pegang ustaz tak jelas, itu kita tinggalkan Imam Nawawi. Bodoh kita namanya itu. Ustaz tak tahu di mana belajarnya, apa buku bacanya. Penati juga kita sama dia. Astagfirullah. Pegang Imam Nawawi. Lebih aman kita. Jadi masalah ini Bapak Ibu sekalian, coba dari Hafsah. Dia mengatakan pula, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasai, Ibnu Hibban, dan dia sahihkan hadis itu. Arba'un. Hafsah siapa? Istri Rasulullah SAW. Hafsah mengatakan, arba'un lam yakun yada'uhunna Rasulullah SAW. Siyamu yaumi Ashura wal ashar wa salasata ayyamin min kulli syahr war rak'ataini qabla al-ghada. Ini ada 4 perkara tak pernah ditinggalkan Rasulullah. Pertama, puasa hari Ashura. 4 perkara. Yang kedua, puasa 10 hari pertama bulan Zulhijjah wal ashr. Ma min ayyamin al-amalu salih ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr. Ashr di situ maksudnya adalah
10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan itu pula yang dimaksud dalam ayat Al-Quran yang Allah bersumpah wal fajri wa layalin ashr, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi 4 perkara yang tak pernah ditinggalkan Rasulullah: puasa hari Asyura, puasa 10 hari pertama bulan Zulhijjah, puasa 3 hari setiap bulan, kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Itu tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Kan kuat itu kan. Itu adalah hadis dari Hafsah, ada Sunan Abi Daud, ada hadis Hafsah. Kemudian ada hadis Sahih Bukhari yang umum. Kalau saya melihat lebih kuat, maka tidak ada masalah kita puasa. Itu fatwa. Kita pegang pendapat Imam Nawawi dalam menyimpulkan dari sunnah, karena dia lebih kuat pemahamannya terhadap sunnah. Dia bukan fanatik kepada orang, karena dia lebih ahli. Atau gimana lagi? Ada orang meragukan ilmunya Imam Nawawi. Itu ilmu ustaz-ustaz YouTube itu gimana? Yang tidak ada dasar, tidak ada dinisbat kepada ulama. Sunnah. Sunnah menurut siapa? Jelaskan dong. Kalau sunnah menurut kamu nggak diterima orang, kamu siapa? Memang ketemu Nabi kamu? Astagfirullah. Ngarang-ngarang aja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terus. Pertanyaan yang kedua tadi, ini melihat kondisi negara saat ini, ya. Mungkin dari pandangan. Ya, kalau bertanya tentang negara, tanya negara. Jangan tanya saya, agama, karena saya bukan presiden. Ya, saya bukan. Ya kita kan kepengennya. Ya namanya, ya tugas negara. Ya bagaimana? Kan tugas pemerintah itu bagaimana menjadikan rakyat ini makmur, ya kan? Sejahtera. Yang sulit jadi mudah, yang mahal jadi murah, kan gitu. Itu tuh. Yang bercerai jadi bersatu. Nah, ya kan, yang kacau jadi akur, aman. Nah, indah. Nah, yang tidak aman jadi aman. Kan itu tugas pemerintah itu. Nah, berarti kalau yang murah jadi mahal, itu kan terbalik itu. Awalnya mudah jadi sulit. Nah, itu ya perlu ya pemerintah mengevaluasi diri. Nah, berarti tugas-tugas dia tidak. Mereka kan menjadi pemerintah kan amanat rakyat. Karena negara kita ini negara demokrasi. Yang mana dasar negara kita Undang-Undang Dasar 1945. Negara menjamin kan? Kan ada di situ. Kemudian juga Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jangan nanti keadilan sosial yang sejahtera sebagian aja, yang lain menderita. Yang lebih parah lagi, ada yang berpoya-poya di atas ada orang kadang-kadang membangun kekayaan di atas hak-hak orang yang lemah. Astagfirullah. Maka orang seperti itu kita suruh tobat ya. Kita doakan supaya mendapat hidayah. Ini kan zalim lagi namanya. Tapi kalau zalim itu ya enggak aman orang kalau dia sengaja menzolimi, apalagi menzolimi orang-orang lemah, orang-orang susah. Kemudian ya ini kan di dunia beresiko, di akhirat apalagi. Maka kita ini ketika kita diberi amanah, laksanakanlah amanah itu setepat-tepatnya. Addul amanati ila ahliha. Dan di dalam Al-Quran Allah melarang kita menjadi manusia-manusia yang berkhianat terhadap amanah yang diemban. Amanah diemban itu jelas kan, kalau negara ini kan jelas. Mulai dari RT lagi apa tugasnya, dari RW apa wewenangnya, kepala desa, lurah apa wewenangnya, sampai presiden kan sudah diatur semuanya. Sekarang menjalankan atau tidak. Kalau ada yang kritik itu bagus itu. Kritik itu kan bagus. Selama kritik itu membangun dan mengingatkan untuk kebaikan bersama. Kadang-kadang kan kalau dibiarkan kesalahan itu sebelum dia terlalu besar,
susah nanti memperbaikinya lagi, maka bagus kalau ada orang pekritik. Kadang-kadang kesalahan itu kecil bisa dibenahi lebih cepat. Namun kan kemampuan kadang-kadang untuk mendengar. Wallahu a'lam bissawab. Namun bagi kita sebagai rakyat, ya kalau bisa mengkritiklah dengan baik, ya kan? Kemudian ya minta pertolongan kepada Allah atas segala masalah kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian apa lagi? Bersikap sabar. Karena Allah katakan isbiru wasabiru. Setelah itu tanamkan keyakinan bahwa tidak akan selamanya sulit. Di balik kesulitan ada kemudahan. Di balik masalah kalau kita bertakwa ada jalan keluar. Kemudian Allah mengingatkan kita wal aqibatu lil muttaqin. Kemenangan itu pasti di tangan orang-orang bertakwa. Oleh karena itu jaga ketakwaan. Bangun ketakwaan dalam setiap kondisi. Maka apa kata Rasulullah pesan kepada kita? Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Allahu akbar. Luar biasa Islam. Bertakwalah kamu di mana saja berada. Jadi di mana saja berada, apapun kondisinya. Jangan lupa. Gara-gara minyak goreng mahal tu nak bertakwa, itu jangan. Itu mencuri, merampok sembarangan, tak boleh. Ya, takwa tetap dijaga. Walaupun lapar, tetap takwa. Nah, kemarin kan Ramadan kan lapar kita kan, curi-curi makanan kita. Tidak, walaupun lapar sampai terbenam matahari. Kadang-kadang lidah sudah keluar menahan haus, tetap tidak minum. Itulah takwa itu. Sampai ada batas halalnya. Nah, maka di situ kita kan belajar takwa namanya itu dalam kondisi apapun. Kemudian kita juga tak tidur, itikaf. Artinya kondisi apapun kita ittaqillaha haitsuma kunta. Kapanpun dalam kondisi apapun takwa. Karena orang kalau kondisi normal takwa. Tapi kalau sulit, masing-masing berebut-rebut. Tak tahu lagi mana hak dia, mana hak orang. Itu tak boleh. Ya. Kemudian apa lagi yang kedua? Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ah. Kalau kamu terjerumus kepada perbuatan dosa, cepat-cepat iringi dengan perbuatan baik. Karena perbuatan baik yang kulakukan menghapus perbuatan dosa. Maka itulah ciri orang bertakwa. Kalau dia berbuat dosa, gampang dia mengakui kesalahannya, gampang tobat. Kalau dosa kepada Allah, kalau dosa kepada manusia, gampang dia minta maaf. Kemudian dia tidak mengulangi kesalahan itu. Walam yusirru ala ma fa'alu. Kemudian ingat, apapun kondisi, apapun situasi, jaga akhlak yang mulia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Perlakukan manusia semuanya dengan akhlak yang mulia. Manusia semuanya, bukan orang beriman saja, bukan orang saudara kita, kandung kita saja, bukan kelompok kita saja. Akhlak mulia harus dilimpahkan seluruh manusia. Mau beriman dia, tidak beriman dia, apalagi pemimpin kita. Belum kritik dengan akhlak. Kenapa? Akhlak inilah membuat Allah sayang kepada kita. Karena Islam ini datang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka jangan kita mengeluarkan kata-kata sumpah serapa, mengejek, menghina, macam-macam lah. Jaga akhlak, itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Itulah sikap kita.